Untuk mengetahui kondisi terbaru penanganan korban gempa di Bengkulu, kami langsung tergabung dengan Bapak Wali Kota Bengkulu, Pak Dedi Wahyudi. Selamat sore, Pak Dedi. Sehat selalu Anda. Selamat sore, Pak Ersa. Ya, Ranov di studio, Pak. Pak Dedi, kalau untuk update terbaru, Pak, berapa jumlah korban terdampak gempa pada sore ini di sana? Alhamdulillah, kalau korban jiwa tidak ada, Mhm. kalaupun ada hanya luka ringan. Namun Oke. untuk korban rumah terdampak, total sudah tercatat 152 unit rumah. Dan sementara ini 20 rumah rusak berat. Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pak Gubernur, Wali Kota, dibantu Pak Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, Basarnas, Tagana, alhamdulillah semua sudah turun sangat cepat ke lapangan. Tadi kami bersama-sama dengan Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur, subuh tadi memastikan kondisi rumah warga yang rusak. Dapat kami laporkan Ya. bahwa kerusakan itu ada yang tergolong rusak parah dan juga rusak sedang dan rusak ringan. Lalu kemudian kami juga sudah mendirikan tenda untuk menampung warga yang rumahnya rusak. Wali Kota Bengkulu menyediakan rumah dinas untuk warga yang ingin menginap ataupun tidak punya tempat tinggal. Kemudian kami juga bersama beberapa perbankan sudah menyiapkan nasi bungkus buat warga yang butuh untuk makan malam, makan siang, dan juga sarapan. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih terkendali dan BNPB pusat juga terus melakukan kontak langsung dengan kami, BPBD daerah juga demikian. Tanggap darurat dari Polda Bengkulu sudah mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak. Kami juga menyediakan nasi bungkus dan juga dapur umum di lokasi. Dan sampai hari ini dapat kami sampaikan, alhamdulillah Kota Bengkulu masih suasana kondusif. Ada beberapa rumah yang memang ambruk karena memang kawasan di sana diperkirakan kondisi tanah lebih labil. Demikian Oke, Pak Dedi, kami laporkan. bisa dipastikan warga Anda tidak ada yang mengalami luka ringan begitu ya Pak ya, karena mengingat 150 rumah cukup banyak. Ya, alhamdulillah tidak ada yang luka berat, hanya luka ringan. Dan tadi kami juga di masjid terdekat yang masih bisa dipakai, kerusakan juga ringan, mengumpul anak-anak yang trauma akibat gempa tersebut. Jadi penanganannya dalam hal pembangunan kami data yang rusak berat, sedang, dan ringan. Kemudian anak-anak yang terdampak yang mungkin traumatik, kami juga tadi sudah kumpulkan, menghibur mereka, sehingga suasana sejauh ini masih kondusif. Hanya saja masyarakat mohon bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesegera mungkin untuk membangun rumah mereka. Itu dapat kami Baik, laporkan semoga dari Bengkulu. pusat ini mendengar saat ini kita berdialog ya, imbauan dari Anda ada bantuan untuk ditampung di Bengkulu begitu ya. Pak Dedi, Ya. kalau berbicara soal trauma dari anak-anak, tadi Anda katakan sudah ada dibuka posko pengungsian. Berapa jumlah anak-anak dan bagaimana penanganan sejauh ini di sana, Pak? Tadi di masjid anak-anak ada sekitar 50 anak, itu rata-rata usia sekolah, usia SMP, rata-rata SD. Saya tadi bertemu dengan mereka, bernyanyi, kemudian mereka juga ada mengaji. Alhamdulillah mereka masih happy. Kemudian saya tanya gimana tadi malam, memang mereka kaget, mereka shock, karena ada yang rumahnya di gambar ini ambruk, rumah yang ini mereka terkurung di dalam. Mereka tidak bisa keluar, dan akhirnya dibantu oleh warga mereka bisa keluar. Dan alhamdulillah tidak ada mengalami luka serius, hanya orang tuanya saja tadi yang terluka di lengannya karena menahan plafon, karena plafon itu menimpa anak istrinya. Anak-anak terdampak korban gempa pada hari Senin nanti, apakah akan bersekolah dan bagaimana kemudian nasib seragamnya, buku-buku sekolahnya, Pak? Untuk hari Senin nanti kita tawarkan dengan anak-anak tadi, kalau seandainya mereka masih trauma, maka nanti mereka kita liburkan. Namun seandainya mereka masih ingin sekolah, kita akan sediakan alat transportasi untuk mengantar mereka, ataupun mungkin bajunya yang mungkin sudah tidak memungkinkan dipakai, kita punya Basnas. Basnas siap membantu warga yang terdampak gempa, memberikan bantuan baju.
RT, RW, lurah dan camat standby di lapangan, selalu melaporkan kepada kami, dan kami juga saban waktu mengontrol kondisi terkini di lapangan. Baik, semoga ada juga relawan yang akan turun tangan ke sana untuk memberikan bantuan, memberikan trauma healing bagi anak-anak begitu ya, Pak Deddy. Pak Deddy, Ya, kalau berbicara soal bagaimana kemudian malam ini apa yang akan mereka lakukan dengan situasi pasca gempa, apa saja yang mereka butuhkan saat ini yang paling penting, Pak? yang rumah yang ambruk dan betul-betul tidak bisa digunakan, Mhm. sebagian warga tadi tetangganya menawarkan di kediaman mereka. Oke. Otomatis malam ini mereka tidak bisa tidur di rumahnya Hmm. karena memang kondisinya rusak. Namun, seandainya mereka kurang nyaman di rumah tetangga, rumah dinas wali kota, Balai Merah Putih, kami sediakan untuk para pengungsi ingin menginap di rumah dinas wali kota. Baik. Lalu kemudian Mhm. dari pantauan kami, karena ini gempa, kalau beda dengan banjir, karena gempa ini beberapa barang-barang masih bisa dimanfaatkan, namun rumah yang tidak bisa ditempati karena konstruksinya yang rawan, bahkan tadi pesan BNPB pusat betul, kalau kuda-kudanya belum begitu kokoh, jangan kita tempati gitu loh. Ada kurang lebih Oke. 20 sampai 30 rumah itu kondisinya memang konstruksi sudah sangat rawan gitu. Oke, diimbau untuk Begitu, warga Rano. korban terdampak gempa ini jangan kembali ke rumah dulu, menyelamatkan barang-barang yang tersisa karena rawan sekali untuk potensi gempa susulan begitu ya Pak. Pak Deddy, Betul, kemudian betul. bagaimana memikirkan anggaran membangun hunian baru nanti Pak, bagi mereka yang rusak berat rumahnya? Ya, mereka yang kondisi rusak berat, kami di pemerintah kota punya anggaran tak terduga, Mhm. kemudian provinsi juga punya anggaran tak terduga, lalu BNPB pusat juga minta kami untuk mendata. Mhm. Maka nanti Pak Presiden juga langsung memerintahkan agar segera mendata tadi. Insya Allah paling lambat kurang lebih 2 hari 3 hari ke depan kita sudah memfinalisasi jumlah anggaran yang dibutuhkan, dan kami dari Kota Bengkulu membuat sebuah pernyataan bahwa Mhm. ini dalam keadaan bencana agar anggaran tak terduga tadi bisa dikeluarkan. Dan tadi Oke. Pak Gubernur Mhm. menyampaikan rumah yang rusak itu akan kita bangun. Apakah dengan dana pusat, dana daerah, tapi insya Allah kita akan cari akar untuk membangunnya kembali. Ini gempa bumi yang terjadi pada Jumat ini hari tadi, Pak, apakah memang kerap terjadi di titik yang disebutkan di dekat laut begitu ya, kedalaman 10 kilometer atau bagaimana, Pak? Apakah sudah bisa dihadapi oleh warga karena sering terjadi gempa di Bengkulu? Ya, Hmm. memang Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu khususnya memang berada di patahan Oke. yang sangat aktif di Hmm. lempeng Eurasia dan Australia, Mhm. dan masyarakat selalu waspada Oke. terhadap terjadinya bencana gempa ini. Hmm. Dan kami juga dengan anak-anak sekolah, kami juga ada semacam setiap setahun sekali ataupun per 6 bulan ada latihan mitigasi gempa, mitigasi bencana. Jadi ketika gempa, pertama jangan panik, Hmm. kemudian mereka kita minta untuk berada di bawah meja, lalu kemudian setelah aman baru mereka keluar. Kami juga punya Hmm. alat alarm EWS, Early Warning System, yang Hmm. berada dipasang di pinggir pantai. Ketika gempanya di atas 6, dan itu nanti ada pemberitahuan dari Baik. BMKG, Oke. maka itu akan Hmm. ini. Gitu ya. Baik, baik, baik. Semoga early warning Baik. system ini akan berjalan dengan baik. Sudah ada mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota begitu ya. Pemerintah Anda, Ya. Pak Deddy. Terima kasih untuk waktu Anda. Kami doakan semoga warganya sehat selalu. Pak Deddy, Wahyudi, selamat malam. Mbak, Assalamualaikum. malam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.